Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelbra Fitria dengan NIM Akhir 054 dari kelas Fizi 5B akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan materi Dietary Assessment, FFQ, dan juga SQFFQ. Berikut ini adalah dua jurnal artikel utama yang saya gunakan dalam review. Baik, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih terkait FFQ dan juga SQFFQ serta perbedaan antara keduanya. Nah, FFQ atau kepanjangannya Food Frequency Questionnaire adalah suatu metode penilaian konsumsi pangan dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai frekuensi konsumsi berbagai jenis makanan dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola diet dengan fokusnya lebih menekankan pada aspek frekuensi dan juga keragaman pangan dibandingkan dengan jumlah yang absolut. Sementara SQFFQ dengan kepanjangan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire adalah suatu metode penilaian konsumsi pangan pengembangan dari FFQ yang ditambahkan informasi seputar ukuran porsi standar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan juga menghitung rata-rata asupan diet dengan fokus yaitu mengombinasikan frekuensi dengan portion size sehingga analisisnya akan lebih kuantitatif dibandingkan dengan FFQ. Nah, hasil review jurnal dari FFQ dengan karya dari Mungerojis et al. Tahun 2024 didapatkan bahwa ternyata validitas dari FFQ ini cenderung overestimasi asupan nutrisi sebesar 38,8% dan juga makanan 40,2% dibandingkan dengan 3 kali food recall. Hasil klasifikasi silang menunjukkan lebih dari 50% subjek dikategorikan dengan benar untuk sebagian besar nutrisi dan juga makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitasnya cukup baik walaupun cenderung overestimasi. Sementara reliabilitasnya, yaitu rata-rata konsumsi asupan nutrisi yang diperoleh dari percobaan pertama, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang kedua. Sebagian besar nutrisi, yaitu 21 dari 27 nutrisi, menunjukkan korelasi dapat diterima, sementara nutrisi lainnya berkorelasi baik dan juga sangat sedikit lemah. Di sisi lain, sebagian besar kelompok makanan memiliki korelasi baik, sehingga membuktikan bahwa FFQ ini mampu mengklasifikasikan individu berdasarkan frekuensi konsumsi nutrisi atau makanan yang biasa dikonsumsinya. Nah, adapun kekuatan dari jurnal FFQ karya Monge Rogers ini adalah yang pertama efektif untuk mengklasifikasikan remaja Costa Rica dalam kategori asupan puas sesuai dengan target dari penelitiannya. Yang kedua, memuat banyak item makanan, dalam hal ini ada 183 item sehingga mencakup variasi diet yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, menggunakan 3 kali food recall sebagai referensi validitas dengan tingkat bias yang lebih rendah. Dan yang keempat, dapat digunakan dalam studi epidemiologi besar. Sementara kelemahannya, yang pertama dia tidak akurat dalam mengukur asupan yang absolut karena cenderung overestimasi. Kedua, 3 kali food recall hanya mencakup 3 hari sehingga mungkin kurang dalam hal validitas yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, kurang merepresentasikan variasi pola makan yang jangka panjang. Kemudian yang keempat, tidak dapat sepenuhnya menangkap variasi musiman konsumsi makanan. Kemudian yang terakhir, efek perbedaan jenis kelamin tidak dianalisis secara terpisah sehingga hasilnya itu didapatkan secara umum atau general. Selanjutnya yaitu hasil review terkait jurnal SQFFU karya Moritpour et al. Tahun 2022 didapatkan validitasnya, yaitu dia cenderung overestimasi pada asupan vitamin D dan juga kalsium dibandingkan dengan 24-hour recall. Korelasi spermanya signifikan dengan 24-hour recall dengan uji weighted kappa tertimbangnya menunjukkan hasil sedang pada vitamin D dan juga hampir sempurna pada kalsium. Sementara metode triadnya menunjukkan validitas yang tinggi untuk vitamin D. Adapun reliabilitasnya yaitu uji ICC menunjukkan hasil moderat pada vitamin D dan juga sangat baik pada kalsium. Sementara uji weighted kappa tertimbang menunjukkan hasil yang sangat rendah pada vitamin D dan juga baik pada kalsium. Nah, kekuatan dari jurnal ini yang pertama dia menggunakan biomarker serum 25 hidroksi vitamin D sebagai pembanding objektif tambahan sehingga pastinya akan lebih akurat ya. Kemudian yang kedua dia disusun khusus sesuai dengan pola makan lokal Iran yang merupakan target sasaran dari penelitian ini. Kemudian yang ketiga menggunakan pendekatan wawancara tatap muka untuk meminimalisir bias pelaporan. Dan yang terakhir studi dilakukan pada kelompok usia homogen yaitu pada wanita usia subur sehingga hasilnya akan lebih fokus dan juga menyempit. Adapun kelemahannya yang pertama yaitu recall ini hanya dilakukan dalam satu musim sehingga tidak menangkap variasi tahunan. Yang kedua dia cenderung overestimasi konsumsi. Kemudian yang ketiga validitas untuk vitamin D lebih rendah dibandingkan kalsium karena penggunaan serum 25 hidroksi vitamin D juga dipengaruhi oleh paparan sinar matahari sehingga hasilnya itu tidak hanya berfokus pada asupan saja. Kemudian yang terakhir dia itu juga tidak berlaku untuk sasaran wanita hamil, menyusui ataupun dengan BMI lebih dari 30 karena kebutuhannya jelas berbeda dari target populasi penelitian ini yaitu wanita usia subur.
Nah, dari hasil review jurnal tersebut, maka didapatkan kesimpulan yaitu FFQ yang dikembangkan ternyata tidak cocok untuk menilai asupan makan remaja secara absolut, tetapi dia cukup valid dan juga reliabel dalam mengkategorikan remaja berdasarkan kategori asupan makan atau nutrisi yang lebih luas. FFQ ini juga dapat digunakan dalam penelitian epidemiologi untuk mengevaluasi hubungan pola diet dengan risiko penyakit. Sementara untuk SQFFQ, dia itu memiliki validitas yang sedang untuk vitamin D dan juga hampir sempurna untuk kalsium. Reliabilitasnya juga lebih kuat untuk kalsium dibandingkan dengan vitamin D. SQFFQ ini dapat menjadi alat praktis dan juga murah untuk memantau status asupan vitamin D dan juga kalsium pada wanita usia suburdiran, serta berpotensi dipakai sebagai screening risiko defisiensi. Nah, sekian penjelasan hasil materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku yang kurang mengenakan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.